Kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang cara membuat dokumen baru pada Adobe Illustrator. Jadi saya akan menjelaskan sedikit nanti ya tentang jendela pada new file ya. Oke, cara untuk membuat file baru teman-teman. Karena di sini saya menggunakan Adobe ini ya, Adobe CC 2017, mungkin tampilannya akan berbeda dengan teman-teman yang menggunakan versi di bawahnya. Tapi di sini saya akan coba menjelaskan menggunakan cara versi sebelumnya teman-teman. Jadi kan biasanya kalau teman-teman menggunakan versi apapun ya teman-teman, kalau buat file baru tentu akan memilih file kemudian new ya, seperti ini. Nah kemudian kalau CC tampilannya seperti ini teman-teman. Saya akan jelaskan sedikit tentang yang CC. Jadi di sini kan ada mobile, ada web, ada print, ada film dan video, kemudian ada art dan illustration. Nah inti dari semua tab ini itu hanya memudahkan kita teman-teman. Jadi semisal kita ingin membuat poster, berarti kan poster cetak gitu misalnya ya, berarti kita pilih yang print. Kemudian ukurannya misalnya A3, kita tinggal pilih A3, jadi kita tidak men-setting lagi. Nah itulah fungsinya tab-tab yang ada di sini teman-teman. Nah tapi buat teman-teman yang versinya di bawah CC atau yang CS misalnya ya, pada dasarnya teman-teman hanya perlu memahami konsep width itu apa, height itu berapa, height itu apa maksud saya, kemudian satuan itu apa, orientasi apa, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih tampilan dari versi yang sebelumnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi ada settingan untuk nama, name ini untuk nama filenya apa, profilnya ini kita pilih misalnya untuk print atau untuk kebutuhan web atau mobile. Nah, jadi kita tinggal pilih di sini, misalnya saya pilih print, maka di sini biasanya CMYK ya, karena kan untuk print-printan itu color modenya adalah CMYK. Kemudian misal saya ganti menjadi web, maka di sini akan berubah menjadi RGB. Karena untuk color mode monitor atau tampilan screen itu atau web itu menggunakan RGB. Jadi dia akan tersetting otomatis teman-teman. Kemudian untuk artboard, nah di sini ada number of artboard kan, artinya ini satu ya, artinya artboard yang kita bikin itu satu, itu fungsinya di sini. Kemudian size, nah di sini kan ada size ya, di sini ada pilihan-pilihan ya. Ini seperti preset sih, jadi kita tinggal pilih yang mana. Kemudian kalau cara manualnya ya teman-teman nginputin atau mengisi angkanya di sini. Misalnya di sini saya pingin 500 kali 500 pixel. Nah, atau satuannya saya ganti misalnya cm gitu ya. Jadi dia akan berubah. Jadi 500 kali 500 pixel sama dengan 17,64 kali 17,64 cm teman-teman. Untuk masalah unit ini tidak masalah teman-teman, ini hanya preview saja. Jadi ketika kita ubah ke inci maka jadinya segini, ketika kita ubah menjadi poin jadinya segini. Ini hanya satuan yang memudahkan kita saja ya. Kemudian berikutnya orientasi. Kalau orientasi ini kan biasanya ada yang landscape, ada yang portrait. Kalau landscape itu biasanya digunakan untuk ilustrasi-ilustrasi seperti pemandangan, itu kita pakainya landscape, disarankan seperti itu. Kemudian kalau orientasi itu, orientasi yang portrait maksud saya itu lebih digunakan untuk misalnya membuat vektor wajah manusia, itu kan lebih cocok digunakan yang portrait. Kemudian untuk bleed, di sini kan ada bleed ya. Bleed ini berkaitan dengan percetakan teman-teman. Jadi misal teman-teman membuat majalah atau sertifikat, nah untuk angka bleed ini perlu diisi teman-teman. Bleed ini artinya apa namanya? Batas potong ya. Batas potong mesin potongnya itu seberapa. Jadi seperti itu untuk bleed ini. Kalau untuk pembuatan logo kita jarang menggunakan si bleed ini, bisa diisi kan ya. Kemudian color mode, nah di sini akan saya jelaskan dua saja ya. Jadi ada RGB dan CMYK. Kalau RGB kan kita gunakan untuk desain-desain yang tujuan akhirnya itu akan didistribusikan untuk website misalnya atau untuk screen mobile gitu ya. Itu biasanya menggunakan RGB.
Tapi kalau yang CMYK, ya CMYK itu untuk print-printan teman-teman. Misalnya teman-teman ingin sablon baju atau bikin poster yang dicetak, itu teman-teman menggunakan CMYK. Kemudian raster efek ini adalah kualitas daripada gambarnya teman-teman. 300 ppi ini maksudnya adalah berapa pixel height dan width-nya. Jadi kalau 300 seperti ini, maka akan ada 300 pixel ke sini dan 300 pixel ke bawah. Artinya 300 kali 300 gitu ya. Nah, ini menentukan kualitasnya teman-teman. Yang paling tinggi sih biasanya 300 ppi ini. Saya biasanya menggunakan ini. Kemudian yang ini tidak usah diganggu saja teman-teman. Ini hanya preview mode saja. Jadi saya rasa itu saja sih teman-teman yang berkaitan sama new dokumen. Yang pasti teman-teman harus paham apa itu width, apa itu height, kemudian color mode, kemudian Unix, kemudian apa lagi ya. Itu aja sih saya rasa untuk pembuatan logo ya teman-teman. Kemudian kalau sudah jadi settingannya teman-teman tinggal pilih create dokumen. Nah, nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Oke. Cukup sekian ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.